رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid. Namun kitab At-Tauhid ini adalah kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada Al-Faslu Ats-Tsani, pasal yang kedua tentang asyirku, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Tentang kesyirikan, definisinya dan jenis-jenisnya. Yaitu tentang definisi syirik dan jenis-jenis syirik. Sebelum kita jelaskan definisi syirik, banyak orang salah paham terhadap definisi syirik. Sehingga mereka memahami syirik itu sempit. Syirik itu mereka pahami menyembah berhala saja. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Ini keyakinan orang-orang yang tidak paham tauhid dengan baik. Ya, demikian juga ini sebetulnya memiliki pendahulu, yaitu dari kalangan ahlul kalam, yang mereka meyakini syirik itu hanya menyembah berhala saja. Kalau selain menyembah berhala bukan syirik namanya. Kemudian sebagian orang punya anggapan syirik itu artinya semua yang mistis-mistis. Semua yang mistis itu syirik. Sehingga kalau ada perkara yang mistis, langsung mereka mengidentikannya dengan syirik. Maka ini kurang tepat juga. Ya, karena tidak semua yang mistis itu syirik. Ya, tidak semua yang terkait dengan perkara mistis itu syirik. Pertama, terkadang perkara yang mistis itu ada yang mubah. Contohnya apa? Jin. Mubah itu terkait perbuatan. Nah, perbuatan yang ada kaitannya dengan yang mistis namun mubah. Contohnya apa? Contohnya ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah mistis. Gimana kok baca Quran bisa menyembuhkan penyakit? Ini ajaib gitu ya. Ini ajaib, tidak bisa kita logika. Tidak bisa kita hubungkan secara sains. Kemudian membaca Quran bisa mengusir jin, bisa menyembuhkan orang kesurupan. Ruqyah syar'iyyah. Gimana menutup pintu dengan baca bismillah, menutup wadah di malam hari bisa menghindarkan diri dari gangguan jin, gangguan sihir. Nah, ini mistis. Tapi ini mubah, bahkan diperintahkan. Semua yang perkara yang mistis namun diperintahkan oleh dalil, maka ini boleh. Nah, ada juga perkara yang terkait dengan perkara mistis yang tidak sampai syirik namun termasuk bid'ah. Seperti contohnya orang yang berdoa di kuburan. Orang berdoa di kuburan namun dengan keyakinan dia doanya kepada Allah, namun dengan keyakinan tempat tersebut adalah tempat yang afdal, tempat yang mustajab, dosa yang paling besar. Wadzalika li umurin, dikarenakan beberapa poin. Yang pertama, li'annahu tashbihun lil makhluqi bil khaliqi. Karena perbuatan syirik artinya menyamakan, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi khasaisil ilahiyati, dalam masalah kekhususan ilahiyah Allah. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kok syirik dosa paling besar? Harus bisa jawab. Harus jawab. Ya. Tidak sekedar inna syirka la dzulmun azim. Ini masih kurang. Ya, harus bisa jawab. Karena kalau sesuatu itu paling fatal, paling bahaya, paling besar kesalahannya,
maka penyebabnya harus banyak. Kalau penyebabnya cuma satu, maka masih kurang pas untuk dikatakan paling fatal. Ya enggak? Jadi bisa jawab dengan jawaban yang memuaskan. Kenapa syirik adalah dosa terbesar? Yang pertama karena menyamakan Allah dengan makhluk. Khalik dengan makhluk. Terutama dalam masalah ilahiyah, dalam masalah ibadah. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bihi. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan mempersekutukannya dengan suatu hal, maka dia menyerupakan hal tersebut dengan Allah. Misalnya orang yang menyembah pohon keramat misalnya. Berkeyakinan pohon ini bisa mendatangkan rezeki. Maka dia menyamakan pohon dengan Allah. Allah datangkan rezeki, pohon datangkan rezeki. Allah disamakan dengan pohon. Layak apa enggak kira-kira? Enggak layak, kurang ajar sekali gitu ya. Seperti kita saja menyamakan antara makhluk dengan makhluk. Ya. Kalau kedudukannya jauh, maka itu penghinaan. Ya. Misalnya kita membandingkan antara oplet tua ya, dengan mobil Ferrari. Ayo kita adu kecepatannya, oplet tua dengan Ferrari. Makanya namanya menghina mobil Ferrari. Menghina mobil Ferrari. Paling antara makhluk dengan makhluk. Ketika kedudukannya beda dibandingkan, maka ini penghinaan. Ya enggak? Penghinaan. Misalnya orang tua kita. Ayo gantangan mana orang tua kamu sama monyet? Pasti kita tersinggung. Wah, enak saja orang tua saya dibandingkan sama monyet. Walaupun dua-duanya sama-sama makhluk. Tapi ketika dibandingkan, kedudukannya beda dibandingkan, ini penghinaan. Maka demikian juga kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hadza a'dhamul dzulmi, maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat 13. Wa dzulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Namun zalim secara asalnya, zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim itu luas. Ya. Zalim itu luas. Orang nggak pakai wanita, nggak pakai jilbab itu zalim. Walaupun dia nggak menyakiti orang-orang sekitarnya, nggak ada yang berdarah, nggak ada yang luka, tidak. Namun dia zalim. Keluar nggak pakai jilbab, zalim. Kok bisa? Karena harusnya keluar itu ya, yang pas, yang sesuai adalah pakai jilbab. Ketika dia tidak melakukan yang sesuai, maka ini zalim. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Misalnya seseorang misalnya apa? Merokok. Ya. Kalau merokok jelas zalim kepada diri sendiri. Contoh yang lain. Menggambar makhluk bernyawa. Ya. Kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah tukang gambar. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Orang yang menggambar makhluk bernyawa. Pernah ada yang nanya, kok bisa menggambar makhluk bernyawa dibilang paling besar azabnya? Kan tidak melukai orang-orang, kan tidak merugikan orang-orang. Jawabannya apa? Jawabannya ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, Allah nggak ditanya tentang kenapa Allah jadikan ini dan itu. Justru manusia yang ditanya. Jadi nggak perlu Allah ditanya kenapa kok Allah menjadikan perbuatan ini azabnya besar. Nggak perlu ditanya. Jadi memang jawabannya kenapa kok menggambar itu menjadi perbuatan yang azabnya paling besar, ya karena Allah inginkan seperti itu. Satu, ya. Yang kedua karena ini menjadi sarana kepada kesyirikan. Ya. Maka menggambar makhluk bernyawa perbuatan zalim, walaupun tidak melukai orang,
walaupun tidak merugikan orang lain. Jadi zalim bukan harus ada unsur merugikan orang lain. Ya, ini juga anggapan keliru di tengah masyarakat. Zalim tuh yang dibilang zalim kalau merugikan orang lain, padahal nggak harus. Zalim artinya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya digambar itu bukan makhluk bernyawa. Itu tempatnya harusnya seperti itu, yang sesuai. Ya, harusnya kalau dia ingin menggambar makhluk bernyawa, harusnya nggak usah gambar. Itu yang sesuai. Ketika dia menggambar makhluk bernyawa, dia melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya, yang tidak sesuai. Maka zalim. Faman abada ghairallahi faqad wada'al ibadata fi ghairi mawdi'iha. Barang siapa yang menyembah selain Allah, maka dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah harusnya diserahkan kepada Allah, namun kok diserahkan kepada selain Allah. Maka ini kezaliman bukan? Zaliman enggak? Zalim. Wa sarfa li ghairi mustahaqqiha, dan dia memalingkan ibadah kepada sesuatu yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Wa dzalika a'dhamudz dzulmi, maka ini adalah kezaliman yang paling zalim. Yang kedua, anallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Kenapa kezaliman? Kenapa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar? Alasan yang kedua, karena Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang belum bertobat dari kesyirikan. Artinya orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan di bawah kesyirikan. Artinya dosa lain yang selain syirik. Namun liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 38. Ayat 48. Ya, maka kenapa kesyirikan itu termasuk kezaliman paling besar? Karena Allah nggak ampuni. Ya. Kengerian mana lagi yang lebih kita takutkan daripada tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak diampuni berarti terus-menerus dihukum, terus-menerus diazab. Ini namanya tidak diampuni, ngeri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau dihukum di dunia sebentar, sakit ya paling berapa tahun, berdarah ya paling berapa menit, miskin ya paling berapa tahun. Tapi kalau dihukum di akhirat, abqa, selama-lamanya kekal. Maka tentunya suatu yang hukumannya kekal ini sudah paling pol fatalitasnya. Maka kezaliman adalah maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka dari penjelasan beliau di sini, innallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Allah mengampuni orang yang belum bertobat dari kesyirikan ketika matinya. Kemudian beliau bawakan ayat An-Nisa ayat 48. Nah, maka menurut Syekh Shalih Fauzan, ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya adalah alladzi lam yatub, orang-orang yang belum bertobat. Ya, ini berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ya, di sini memang ayatnya mutlak. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, mutlak. Namun dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ini maksudnya yang belum bertobat. Nah, jadi kalau seseorang berbuat syirik kemudian bertobat, Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Nah, namun yang mengerikan adalah orang yang mati dalam keadaan punya dosa syirik, belum menyesal, belum bertobat. Inilah yang tidak Allah ampuni. Yang ketiga, kenapa kesyirikan adalah dosa yang paling besar? Yang ketiga, annallaha akhbara annahu harramal jannata 'alal musyriki. Allah mengabarkan bahwasanya Allah mengharamkan surga bagi orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Sekali lagi ini bagi orang yang
apa? Lam yatub, meninggal dalam keadaan belum bertobat. Wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam, dan dia akan kekal dan dikekalkan selama-lamanya di neraka jahanam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, annahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan kepada dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian perhatikan, Allah Ta'ala katakan wa ma lidh-dhalimin, dan orang-orang zalim tidak memiliki penolong. Di awal ayat Allah bahas orang musyrik, di akhir ayat Allah sebutkan orang zalim. Apakah ini ayat nggak nyambung? Nggak mungkin. Ya, apakah perkataan wa malidh zalimin min ansar perkataan yang ujuk-ujuk tiba-tiba nggak nyambung, nggak ada kaitannya? Ini nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dalam Al-Quran ada yang sia-sia, yang ujuk-ujuk, yang tidak ada maknanya. Ini kaidah dalam tafsir bahwasanya sifat yang Allah sebutkan di akhir ayat punya korelasi dengan awal ayat. Maka adz-dzalimin di akhir ayat Allah sebutkan sifat wa ma lidz-dzalimin min ansar. Orang-orang zalim tidak memiliki penolong. Orang zalim ini maksudnya siapa? Orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan sebagaimana di awal ayat. Innahu may yusyrik billah. Jadi orang zalim di sini maksudnya orang musyrik. Maka ini menjadi dalil orang musyrik itu zalim. Dan juga dalil bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan dan belum bertobat dari kesyirikannya, maka dia kekal di neraka, tidak akan masuk surga. Perkataan harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan ke surga, Allah haramkan orang musyrik ke surga, bisa jadi Allah haramkan di awalnya. Ketika awal menghadapi surga dan neraka, maka Allah haramkan dia masuk surga. Di awalnya dia masuk neraka. Yaitu bagi orang-orang yang melakukan syirik asghar. Setelah itu Allah keluarkan dia dari neraka selama dia masih punya iman. Dan bisa jadi Allah haramkan dia masuk surga selama-lamanya. Allah haramkan dia masuk surga selama-lamanya. Nah, karena banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya orang yang masuk neraka itu bisa keluar, ya, bisa keluar karena syafaat. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi katakan, ketika sudah habis syafaat dari para nabi dan malaikat, maka yaqbidullaha qabdatan. Ketika sudah habis syafaat nabi dan para malaikat, maka Allah pun mengambil dengan genggamannya orang-orang dari neraka. Kemudian Allah keluarkan dari neraka. Berarti nabi ngasih syafaat, ya kan? Malaikat ngasih syafaat kepada orang yang di neraka. Kemudian Allah juga. Berarti bisa keluar dari neraka. Ini bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, namun syiriknya syirik asghar. Maka dia masih punya iman. Karena kata para ulama, syirik asghar tidak menafikan aslul iman. Masih punya iman. Sehingga dia masih bisa masuk surga setelah masuk neraka dulu. Dan bisa jadi dia masuk neraka terus-menerus bagi orang yang melakukan syirik akbar. Dia kekal khalidan mukhalladan finnar, kekal di neraka selama-lamanya. Nah, mengenai perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Ya, demikian dulu yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.